Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dan doa pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri. Sabtu 16 Desember 2023. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan damai sejahtera Allah selalu menyertai kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon penyertaan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pagi hari ini kami menghadap ke-Hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan. Nyata Tuhan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat bangun pada pagi ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Ya Bapa, sebelum kami mengawali aktivitas kami pada hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menolong dan menyertai kami. Buka hati dan pikiran kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman dalam menjalani aktivitas keseharian kami. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Jawab anak itu, "Aku tidak mau." Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, "Baik, Bapa." Namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang pertama." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Renungan kita pada pagi hari ini, dengar dan lakukan. Perangi siap pegawai. Untuk menjelaskan hal kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya. Dalam menyampaikan perumpamaan, Yesus lebih sering memakai contoh dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda atau pengalaman, atau kejadian atau kebiasaan, sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan itu lebih mudah memahami. Saudara-saudara, perumpamaan dua orang anak dalam bacaan kita mengutarakan pertanyaan, siapakah anak yang taat dari dua orang anak yang mendapat perintah dari ayahnya? Anak sulung berjanji bahwa ia akan masuk bekerja, tetapi ternyata ia tidak melakukannya. Sementara anak kedua menolak perintah, tetapi akhirnya ia menyesal lalu mengerjakannya. Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk mengajar dan menegur para pemimpin Yahudi yang selalu merasa paling benar, paling saleh, dan paling setia melakukan hukum Taurat. Mereka rajin berdoa, selalu mengenakan jubah sebagai identitas orang saleh, tetapi justru mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang mereka tahu dan ajarkan. Sementara anak kedua menunjuk kepada para pemungut cukai dan perempuan sundal yang dianggap najis dan sangat berdosa.
Pada awalnya mereka menolak untuk berubah dari perbuatannya, tetapi akhirnya mereka menyesal dan bertobat. Setelah mendengar pengajaran dan pesan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes, mendengar bahkan memperkatakan firman tetapi tidak dilakukan adalah kemunafikan dan pemberontakan kepada Tuhan. Akan tetapi ketika kita menyadari perbuatan salah kita, lalu menyesal dan bertobat, maka itu lebih mulia dan berkenan bagi Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembali lagi kami menghadap ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu ini dapat kami jadikan sebagai pegangan dan pedoman dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam kegiatan pelayanan ibadah minggu, OIG, kepanitiaan serta tim kerja. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Tuhan Allah Bapa, kami berdoa bagi jemaat Gunung Putri yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan jamah dan beri kesembuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan terus sertai dalam proses penyembuhannya dan keluarga yang menjaganya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan dan ketekunan dalam merawatnya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi lansia, janda, duda, dan yatim piatu. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kehidupan keseharian mereka. Mampukan mereka Tuhan dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Ibu Mita Marimbuna dan Ibu Mira Marinda. Kiranya di hari pertambahan usianya hari ini, Tuhan berkati dengan umur panjang, kesehatan, kesuksesan, dan bersukacita selalu dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami serahkan segala kehidupan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Tuhan, inilah doa kami, dan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.